Every industry is different. That's why our solutions are tailored to meet your unique goals, not a one-size-fits-all. With a global network and experts teams holding over 100 plus certifications each, we deliver expert-led and personalized support at every step of your journey. Let us streamline your systems so you can focus on scaling innovation, not obstacle. Mega Buana Technology. Create a secured and connected future. Oke, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Siang. Oke, cukup ramai ya di sini. Masih pada semangat? Karena tadi barusan kita makan siang bareng ya, rekan-rekan media dengan rekan-rekan Mega Buana Teknologi dan Nakivo. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Alivia yang akan memandu jalannya acara kita pada pagi hari, pada siang hari ini. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami menyambut kehadiran Bapak Ibu rekan media di acara The Ultimate Backup and Recovery Solution with 89% Customer Satisfaction, introducing Nakivo as a new partner at Mega Buana Technology. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Bisa dilihat ya, judulnya cukup panjang acara kita pada siang hari ini. Intinya adalah di sini kita ingin introduksi ke bapak-bapak, ibu-ibu, rekan media, Nakivo itu sebagai partner barunya Mega Buana Technology. Hari ini kita bukan hanya sekadar konferensi pers, melainkan juga momentum penting ya, Bapak Ibu, untuk kita semua menandai kerjasama antara Nakivo dan Mega Buana Technology sebagai distributor resmi di Indonesia. Tanpa berlama-lama, saya ingin membacakan agenda kita siang hari ini dulu karena cukup padat dan cukup cepat. Acara akan dimulai dengan sambutan dari pihak Mega Buana Teknologi, dilanjutkan oleh Nakivo, lalu dilanjutkan oleh sesi seremonial penyerahan sertifikat distributor resmi, lalu akan ada customer testimony dari Nakivo, lalu berlanjut ke sesi Q&A di mana Bapak Ibu rekan media bisa menggandakan kartu namanya untuk door prize kita hari ini. Selanjutnya mungkin kita akan langsung berlanjut ke acara pertama kita pada siang hari ini. Dengan hormat saya mengundang Bapak Yuwono Pranata selaku Presiden Direktur PT Mega Buana Teknologi untuk memberikan sambutan pembukanya kepada Bapak Yuwono. Saya bersilakan. Saya di sini aja ya, Bapak Ibu sekalian ya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media. Perkenalkan, nama saya Yuwono Pranata dari Mega Buana Teknologi. Tentu yang pertama sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk rekan-rekan dari media yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu Bulan dari Nakivo, prinsipal terbaru dari Mega Buana Teknologi. Oke, rekan-rekan mungkin sebagai pembuka ya, saya mungkin perlu cerita sedikit ini. Jadi kalau ngomongin dunia IT saat ini itu kan kita Indonesia pada khususnya. Kalau kita look back itu banyak kejadian di mana ada serangan cyber, kebocoran data yang menimpa gak hanya ke perusahaan-perusahaan kecil, tapi juga banyak ke perusahaan-perusahaan yang mungkin punya pemerintah. Dan itu apa kaitannya sama kita? Data kita juga ada di sana, mungkin Bapak Ibu kalau ingat. Jadi mungkin yang di Peduli Lindungi itu dapat nanti juga ada berita data kita juga bocor dan segala macam. Belum lagi serangan ransomware. Nah, hal ini tuh menunjukkan betapa krusialnya kesiapan dan juga perlindungan untuk data, itu Bapak dan Ibu sekalian. Dan mungkin juga saya bacain sedikit fakta. Jadi dari Badan Cyber dan Sandi Negara itu mencatat adanya 3,64 miliar serangan cyber, atau mungkin juga anomali traffic di Indonesia itu di sepanjang first half 2025, jadi sampai dengan Juli tahun ini. Gak hanya itu juga, kalau kita lihat secara fisik Indonesia lokasi itu kita juga berada di antara dua lempeng tektonik, Bapak Ibu perhatiin. Jadi kalau ngomongin masalah
siap, dan which is akan ada potensi untuk kehilangan data atau kehilangan catatan aplikor itu tinggi sekali di tempat kita. Nah ini semua itu menuntut kita untuk apa? Menuntut kita harus siap. Jadi sifat datanya hilang itu tidak hanya karena attack mungkin secara cyber, tapi juga secara force majeure. Belum lagi kayak kemarin adanya yang sempat ramai demo itu kan juga orang pada takut. Nah kemudian dari ini semua Bapak dan Ibu sekalian, mengapa backup dan replication itu menjadi penting sekali. Jadi karena apa? Kayak kita itu beli asuransi kasarnya kayak backup dan replication ini. Mungkin kalau nggak ada apa-apa nggak kerasa, tapi begitu ada insiden, ada kejadian akan menjadi terasa pentingnya. Nah, Mega Buana sendiri, sedikit cerita mengenai Mega Buana, kami adalah anak perusahaan dari Komputer Teknologi Internasional. Kami ini Tender Born, jadi lahir di tahun 2020 kemarin, persis pada saat pandemi. Jadi Maret 2020, setelah kita announce officially, beda seminggu kita kena yang namanya lockdown. Nah, tapi syukurnya kami hari ini masih bisa operate dan mungkin kami juga mencatatkan momentum atau record juga yang cukup bagus. Dari 5 tahun kami beroperasi, mungkin sebelumnya kita banyak bergerak dengan barang-barang yang sifatnya infra, ada NetApp, kemudian Oracle. Hari ini kami ditunjuk oleh Nakivo untuk menjadi authorized distributor oleh Nakivo. Apa yang kami provide tentu tidak hanya menyiapkan diri kami sebagai fulfillment untuk opportunity yang diberikan oleh rekan-rekan dari prinsipal dari Bulan. Kami juga memberikan value lain kepada para partner kami. Kami sebagai distributor tentu tidak jualan direct. Kami siapkan tidak hanya misalnya dari tim marketing yang bisa bantuin, tapi juga dari sisi teknikal. Jadi kami juga siapkan pre-sales, post-sales, bahkan kita punya namanya demo lab yang bisa digunakan oleh partner kami untuk mencoba untuk trial atau bahasa di IT-nya kita sebut sebagai POC. Kemudian kolaborasi kami bersama dengan Nakivo, tentu harapannya hadirnya Nakivo di tengah portfolio Mega Buana Teknologi Bulan itu akan menjadi pelengkap portfolio kami, sehingga portfolio kami Mega Buana akan menjadi lebih solid, tidak hanya berada di level infra atau mungkin database license, tapi menjadi lebih solid, lebih lengkap lagi dengan hadirnya Nakivo sebagai backup dan application solution. Dan tentu harapan kami kolaborasi ini akan menciptakan roadmap yang berkelanjutan untuk solusi backup dan replication. Dan tidak hanya itu juga, tapi juga menjawab kebutuhan sektor strategis. Jadi seperti sektor keuangan, pemerintah, manufacturer dan lainnya. Dan juga tentunya menjaga aset yang paling berharga untuk dunia industri atau di kita juga saat ini, yaitu data. Mungkin sekian dari saya di siang hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dari rekan-rekan media. Mungkin nggak lama-lama, saya persilakan Bu Bulan dari Nakivo. Terima kasih Pak Dodi. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan juga dari PT Mega Buana Teknologi Pak Yuwono Team untuk engagement partnership ini. Kami dari Nakivo, saya untuk mewakili Nakivo Backup Application, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan dari Mega Buana Teknologi. Hingga saat ini kami resmi berkolaborasi antara Nakivo Backup Application dengan PT Mega Buana Teknologi sebagai distributor kami. Dan pada siang hari ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan Nakivo Backup Application kepada Bapak Ibu sekalian. Kita akan langsung saja. Jadi untuk Nakivo sendiri, kami hanya mendelivery satu solusi software, yaitu backup and replication. Dan Nakivo ini sendiri berasal dari United States. Kami berdiri dari tahun 2012
From threats to solution, why partner with mengenai kehilangan data atau data loss, the hidden cost of cyber threat. Jadi Nakivo sendiri kita bisa masuk di sisi IT infrastruktur dan kita juga bisa masuk di security solution. 30% dari survei untuk political tension. Di mana untuk spy dan pencurian data dalam beberapa tahun terakhir presentasenya cukup meningkat, cukup tinggi. Lalu dari cybercrime sophistication 72% dari responden mengatakan untuk resiko cyberkriminal dalam satu tahun terakhir meningkat lumayan sekali. Supply chain adalah termasuk untuk spot yang lemah. Sebanyak 54% dari organisasi besar menghadapi resiko atau tantangan juga yang cukup major di bagian supply chain. Dan untuk regulatory requirement sebesar 75% dari pihak manajemen cukup menghadapi untuk tantangan ini dan cukup bertahan. Dan di zaman sekarang kita juga sangat menggunakan AI pastinya, banyak yang menggunakan AI kan? Ya, Setuju? tentu saja. AI memudahkan kita, memberikan new security atau new keamanan yang baru juga. Tapi di satu sisi, untuk kehilangan data atau kebocoran data, itu juga bisa terjadi dengan AI. Selanjutnya, backup and disaster recovery with Nakivo. Apa sih yang Nakivo lakukan? Pastinya Nakivo melakukan perlindungan data. Itu yang kami deliver kepada customer kami. Di mana untuk melakukan perlindungan data ini, solusi dari Nakivo, keunggulan dari Nakivo adalah Nakivo menginstalasi secara aman di berbagai environment customer kami. Itu yang kami pastikan juga. Dan kita ada cyber resilient. Di Nakivo kita menggunakan encryption atau enkripsi dengan standar global AES 256. Jadi kita memastikan bahwa terenkripsi di setiap layer untuk perlindungan data yang kami deliver. Untuk business continuity, di Nakivo kita ada real time replication, sehingga itu juga lebih menguntungkan dan memudahkan di sisi customer kami. Who we are, yang tadi saya bilang bahwa saat ini kami melayani di 185 negara dengan lebih dari 16.000 customer kami dan lebih dari 3.000 channel partner kami di seluruh dunia. Di mana untuk solusi kami, mungkin saya bisa repeat sedikit ya supaya teman-teman semuanya cukup mengingatnya. Kami hanya mendeliver satu software, yaitu backup verification. Dan untuk market yang bisa kami tuju pastinya terkait dengan data protection, disaster recovery, ransomware recovery, IT monitoring. Berikut adalah milestone yang sudah dicapai oleh Nakivo. Dan saat ini kita sudah ada di versi 11, di mana Nakivo berkomitmen setiap tahunnya kita akan terus mengembangkan produk dan juga kita akan terus melayani customer kami. Kita akan mendampingi partner dan distributor kami juga di seluruh dunia. Complete data protection for all workload.
Di Nakivo, apa sih yang kita lindungi? Kita lindungi data di customer-customer kami. Dan apa yang kita protect? Kita punya beberapa supported platform yang mendukung untuk jalannya backup and replication di Nakivo. Ada VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, Proxmox VE, Amazon EC2, Windows, Linux, Microsoft 365, dan kita juga ada Fashare. Jadi Nakivo itu bisa melindungi data customer di virtual appliance, physical machine, cloud, dan SaaS. Dan kita juga bisa delivery on-premise dan on-cloud. Semuanya kita kembalikan lagi kepada kebutuhan customer, sehingga kami sangat memastikan apa yang kami deliver ke customer itu bisa tepat sasaran. Dan pastinya kita juga memastikan bahwa untuk cloud, file server, tape, perangkat NAS, dan deduplication appliances itu dalam keadaan yang secure. Dan Nakivo bisa recover untuk instant VM recovery, object recovery, file recovery, bare metal recovery, sampai ke direct recovery from tape. Di Nakivo selain kita mengembangkan produk dan feature-feature, ada solusi-solusi juga yang kami deliver ke customer, di mana itu selaras dengan kebutuhan customer kami. Contohnya di Indonesia, saat ini Nakivo bersama Mega Buana Teknologi, kita berusaha untuk menaikkan brand awareness dan juga apa yang kami bisa deliver, solusi-solusi dari kami itu apa. Kita mengembangkan terus dari Nakivo-nya untuk product development, dan di Indonesia kita juga berusaha untuk memberikan solusi-solusi yang baik. Solusi dari Nakivo ada immutability, air gap, encryption, dan malware scan. Banyak dari customer di Indonesia yang terkena serangan ransomware. Ada yang dari financial and services industry, ada juga yang dari oil and gas, ada juga dari manufacturing. Dan salah satu solusi yang ada di Nakivo yang saat ini sangat dibutuhkan adalah immutable atau immutability, di mana kapanpun disaster atau serangan itu terjadi, ransomware attack, serangan ransom, mereka tidak bisa mengubah, memodifikasi, dan menghapus backup dari customer. Jadi ketika customer memilih Nakivo sebagai solusi backup untuk environment mereka juga sudah confident bahwa solusi ini ada di Nakivo. Di Nakivo sendiri, kita terus mengembangkan produk, kita terus berinovasi. Namun, salah satu komitmen penting di Nakivo adalah kami berkomitmen untuk melakukan excellent service, melayani customer kami, mendampingi partner-partner kami dari awal atau pre-sales hingga ke after sales support atau setelah purchase. Itu komitmen kami dan itu yang kami lakukan karena kami sejalan dengan Mega Buana Teknologi bahwa kita akan sama-sama berkolaborasi, kita akan sama-sama bergandengan tangan, dan kita akan sama-sama tumbuh bersama. Dan dari sisi distributor, Nakivo percaya bahwa Mega Buana Teknologi cukup kuat dan cukup besar untuk cakupan dari sisi partner di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Triwulandari atas insight-nya.
Tapi mohon izin Ibu Triwulandari untuk bisa naik ke atas panggung karena kita akan memasuki momen yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu penyerahan sertifikat Authorized Distributor dari Nakivo kepada Mega Buana Teknologi. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Yuwono Pranata untuk naik ke atas panggung. Kerjasama ini bukan hanya sekedar seremonial ya rekan-rekan media. Ini merupakan langkah besar untuk memastikan perusahaan dapat memiliki solusi backup and recovery bukan hanya efisien tapi juga aman dan terjangkau. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah sebagai tanda dimulainya babak baru kerjasama yang strategis. Mohon izin untuk bertahan sebentar, Ibu Triwulandari dan Pak Yuwono. Untuk rekan-rekan media yang ingin mengambil gambar, mungkin saya izin mengundang untuk tim dari Mega Buana Teknologi untuk dapat naik ke atas panggung agar kita dapat melakukan sesi foto bersama. Kami tunggu Ibu Tri dan Kak Yu. Oke, kita untuk sesi foto sekali lagi bersama tim Mega Buana Teknologi. Baik, terima kasih kepada Ibu Tri, Pak Yuwono, dan rekan-rekan Mega Buana Teknologi. Demikian untuk seremonial Authorized Distributor dari Nakivo kepada Mega Buana Teknologi. Mohon maaf. Baik. Untuk sesi selanjutnya, kita akan sama-sama melihat secara nyata bagaimana solusi Nakivo diterapkan ya rekan-rekan media. Mari kita saksikan secara langsung dari salah satu representatif customer-nya Nakivo, yaitu ada Bapak Fauzan Zen selaku IT Infrastructure dan Operation Head dari PT Adis Dimension Footwear. Mohon maaf untuk rekan-rekan media di sini. Bapak Fauzan kebetulan berhalangan hadir, tapi tenang saja, sudah dipersiapkan video customer testimoni dari Pak Fauzan, jadi bisa langsung disaksikan di video berikut ini. Infrastructure dari PT Adis Dimension Footwear, perusahaan manufaktur industri alas kaki dengan brand internasional. Senang sekali bisa berbagi pengalaman kami dalam menggunakan Nakivo selama setahun terakhir. Dengan perkembangan komputerisasi modern saat ini, kita tentu sudah tidak asing lagi dengan teknologi virtualisasi. Di PT Adis Dimension Footwear, secara infrastruktur, server almost 100% telah berjalan dalam bentuk virtual mesin. Dalam arsitektur seperti ini, backup data maupun backup konfigurasi sistem menjadi salah satu elemen paling krusial. Kami perlu memastikan dalam proses backup dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu direstorasi dengan cepat ketika diperlukan. Saat terjadi kerusakan hardware, penghapusan data yang tidak sengaja, maupun ancaman malware yang semakin marak saat ini, yaitu ransomware. Sebelumnya,
kami telah mencoba berbagai solusi backup dari beberapa brand dan vendor yang berbeda. Namun, seiring berjalannya waktu, kami menyadari bahwa solusi tersebut terlalu overkill dibanding kebutuhan aktual perusahaan kami. Dan finally, kami menemukan Nakivo Backup and Replication yang meet dengan kebutuhan kami. Dengan Nakivo, kami mendapatkan keseimbangan antara kemudahan, kecepatan, keamanan, serta efisiensi biaya. Dari sisi inovasi teknologi, salah satu fitur Nakivo yang sangat bermanfaat bagi kami adalah immutable backup. Di tengah maraknya ancaman dan semua yang berdampak downtime yang beresiko mengganggu operasional perusahaan, fitur immutable ini memberikan security layer tambahan yang krusial. Immutable backup memastikan bahwa salinan data backup tidak dapat diubah ataupun dihapus sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, hal ini yang memberikan ketenangan dan rasa aman bagi manajemen pastinya, sekaligus memperkuat strategi cyber resilient perusahaan kami. Selain performa dan keamanan, Nakivo juga unggul dalam hal efisiensi biaya. Sebelumnya kami menggunakan solusi backup dengan model subscription. Dengan beralih ke model perpetual license dari Nakivo, kami justru mendapatkan total cost ownership yang lebih rendah, bahkan masih lebih murah dibandingkan biaya subscription tahunan solusi backup lain yang pernah kami gunakan sebelumnya. Jadi terbukti bahwa Nakivo bukan hanya menghadirkan teknologi enterprise class, tapi juga memberikan nilai finansial yang lebih optimal bagi perusahaan. Kami mengucapkan selamat atas kemitraan Nakivo bersama PT Mega Buana Teknologi Indonesia. Dengan sinergi ini, kami sebagai customer Nakivo berharap solusi backup yang semakin inovatif dan juga dukungan teknis yang kuat dari MBT untuk mendukung kelangsungan bisnis perusahaan. Dan tentunya semakin banyak perusahaan lainnya yang dapat merasakan manfaat dari solusi backup dan recovery yang handal, efisien, dan terjangkau ini. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Fauzan. Mungkin dari video ini bisa dilihat, bisa didengar juga oleh rekan-rekan media, memberikan gambaran terkait solusi apa saja yang dimiliki oleh Nakivo. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ditunggu oleh rekan-rekan media nih, yaitu ada sesi Q&A yang bisa menggandakan door prize-nya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih kepada siapa ya? Oke, kakak dari mana? Dari Voice of Indonesia. Oke, namanya siapa boleh tahu? Dina. Oke. Kak Dina sudah mempersiapkan berapa pertanyaan? Lihat nanti aja, Bang. Oke, lihat nanti aja. Jangan lebih dari 3 ya. Nanti rekan-rekan yang lain nggak kebagian waktunya, karena waktunya kita di sini cukup panjang, ya. Mungkin saya izin langsung untuk memanggil Ibu Triwulandari dan Pak Yuwono naik ke atas panggung. Di sini silakan Bapak Ibu rekan media, jika ingin bertanya langsung angkat tangan saja, nanti akan dibantu rekan saya atau saya pribadi untuk memberikan mic, jadi suaranya lebih jelas ya Bapak Ibu. Silakan, ada yang ingin bertanya dulu? Oke. Nama saya Fadil, saya dari Kota.id, Pak. Sebelumnya sukses untuk kerjasama kolaborasinya, Pak. Gitu. Yang saya tanyakan sini, ini kan apa sih menjadi latar belakang atau filosofi kerjasama kedua belah pihak ini, Pak? Gitu. Terus apa yang membedakan daripada MBT menghadirkan solusi backup dan verifikasi daripada Nakivo ini? Terus untuk kedua itu sejauh ini untuk Nakivo untuk pasar di Indonesia ini lebih fokus ke mana, apakah B2B atau B2C atau seperti apa gitu. Terus goal yang ingin dicapai untuk pasar Indonesia ini seperti apa gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Mas.
Pertanyaan ini yang pertama itu menjadi dasar filosofi engagement antara kami dan antara Mega Buana dan Nakivo ya. Kemudian yang kedua, pasar yang ingin dicapai. Itu aja ya. Berapa tiga? Ada 3 pertanyaan. Yang kedua, apa ya Pak? Target market. Dari target market. Oh, mungkin kalau filosofi dulu saya mungkin jadi di background gitu Mas ya, maksudnya Mas ya. Backgroundnya apa? Backgroundnya yang pertama tentu kalau orang pacaran sama-sama cocok gitu mungkin ya. Jadi kalau kami dari Mega Buana kebetulan kita juga lagi cari produk. Jadi kita juga ingin mengekspand portfolio kami, tapi tentunya yang melengkapi portfolio kami yang sudah ada Mas. Nah kebetulan yang ada yang lagi kami cari salah satunya adalah backup dan verification. Maka kenapa saya bisa ketemu dengan Ibu Bulan, ketemu dengan Nakivo, dan ini yang melandasi. Dari Nakivo-nya mungkin kalau boleh saya share sedikit, Nakivo-nya juga ingin masuk ke market Indonesia dengan lebih serius. Nah kebetulan kita, saya, Mega Buana sendiri itu sifatnya jualannya itu B2B. Jadi saya nggak jualan langsung Mas, jadi saya jualan melalui partner. Jadi harapannya armnya partner ini kan ada banyak, jadi partnernya ada banyak, salesnya ada banyak. Mereka nanti akan handle relationnya, kita handle teknologinya, membawa kita masuk ke market. Itu mungkin. Nah, terus kemudian kalau bicara mengenai market mana yang kita tuju, sebenarnya kita itu terbuka untuk semua market. Tapi yang mungkin lebih menjadi spesifiknya adalah market di mana mereka yang sadar pentingnya data. Nah, kalau mereka sadar pentingnya data, artinya harus diproteksi. Nah, kalau kita lihat begitu, mungkin yang akan lebih mempunyai awareness yang tinggi mengenai data dan backup dan verifikasi itu ada di mungkin sektornya adalah kebanyakan keuangan, perbankan, kemudian mungkin juga ada di sektor-sektor government, public sector. Tapi nggak menutup juga untuk sektor lain yang mungkin sifatnya retail. Karena kalau diperhatiin, hampir di semua sektor sekarang sudah mengalami percepatan adaptasi digital. Itu mungkin. Kemudian kalau ada penambahan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuwono. Dan benar yang seperti Pak Yuwono barusan sampaikan. Terima kasih sebelumnya Mas untuk pertanyaannya. Untuk sektor-sektor customer kami juga cukup luas karena kami dibantu dengan Mega Buana Teknologi untuk leverage, memperluas market di Indonesia. Nah, untuk marketnya sendiri dari sisi tipe customer, kami tidak hanya untuk small medium business atau usaha kerja menengah, tapi kami juga bisa menghadirkan untuk solusi ini, mendelivery solusi ini ke enterprise dan juga global enterprise. Seperti itu. Kalau untuk layanan small medium enterprise itu dengan korporasi itu berapa sih untuk value ini seperti apa? Terima kasih untuk pertanyaannya Mas ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan value yang seperti apa spesifiknya? Menyasar semua sektor ya untuk kerjasama untuk layanan dari komputasi ini. Untuk small medium enterprise ini kalau kita ingin memakai Nakivo ini berapa sih yang kita anggarkan gitu untuk ini untuk layanan seperti ini gitu, operasi itu berapa gitu? Baik, kalau saya minta izin dulu sebelumnya ya, di sini kita tidak akan menyebutkan angka untuk nominal, tetapi semua itu kembali lagi memang pada akhirnya semua akan kembali ke kebutuhan dan budget dari customer kami. Nah, di Nakivo kita punya pilihan-pilihan untuk lisensi dan juga untuk feature yang cukup banyak dan fleksibel. Sehingga apabila misalkan ada customer small medium business yang mungkin untuk skalanya tidak terlalu besar dan tidak kompleks juga untuk environment-nya, mereka juga tidak perlu keluarkan biaya yang banyak atau berlebihan gitu. Dan kita memastikan proses assessment untuk deal qualification atau requirement di customer kami, sehingga apa yang kami deliver, apa yang customer kami keluarkan dari segi nominal atau budget itu tepat sasaran. Sudah cukup menjelaskan Mas? Terima kasih. Baik.
Baik, mungkin untuk penanya selanjutnya. Boleh? Selamat siang, Richard dari Tempo ID. Saya ingin tahu seperti apa targetnya Navico terhadap MBT, seperti apa misalnya dari sisi mungkin jumlah klien yang mungkin yang diinginkan oleh Navico seperti apa. Terus kemudian kira-kira selain dengan Mega Buana ini apakah akan ada pihak lain atau mitra lain untuk khusus pasar Indonesia. Kemudian untuk MBT, kira-kira hingga akhir tahun ini apa yang diharapkan dengan adanya kerjasama ini? Terima kasih. Baik, Ibu terima kasih banyak untuk pertanyaan. Untuk saya juga Pak Iwono, saya izin untuk menjawab terlebih dahulu ya Pak. Baik, untuk target dari Nakivo sendiri ke Mega Buana Teknologi, ini terus terang kalau saya informasikan di sini, ini merupakan bagian dari internal agreement antara Nakivo dengan Mega Buana Teknologi ya Pak Iwono, seperti itu. Yang kami bisa sampaikan bahwa kami bergandengan tangan untuk memperluas bisnis ini di Indonesia antara Nakivo dengan Mega Buana Teknologi, di mana Nakivo percaya bahwa dengan kolaborasi ini dan kemampuan Mega Buana Teknologi, kita bisa menghadirkan solusi yang lebih baik. Kita bisa delivery ini dengan tepat juga ke customer kami, dan kolaborasi ini memperkuat bisnis kami juga untuk Indonesia. Untuk pertanyaan kedua, pertanyaan kedua, MBT apa ada mitra lain dalam pengembangan bisnis di produk dari Pak Iwono? Mungkin yang dimaksud sama Bu Ica, apakah Nakivo akan menunjuk atau memilih? Dari Nakivo-nya atau dari MBT? Dari Nakivo. Sorry, ya. baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Apakah untuk kedepannya dari pertanyaan Ibu Ica, Nakivo akan menunjuk atau melakukan kemitraan lain, kemitraan dengan partner lain seperti itu ya Bu? Iya. Baik, untuk Nakivo kami berkomitmen bahwa hanya ada satu distributor di Indonesia, dan kami sudah bersama dengan Mega Buana Teknologi, dan kami akan menjalani ini dengan baik. Kami akan berusaha ya Pak ya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Lalu yang ketiga, harapan dari MBT untuk kerjasama. Harapan dari Mega Buana yang Wijaya. Harapan dari Mega Buana tentu yang menjadi tujuan kami, menjadi fokus utama saat ini adalah membangun market awareness. Tentu caranya apa? Ya caranya adalah mengaktifasi bisnis partner kami, jadi mitra kerja, mitra bisnis. Jadi kita mau educate ke mitra kerja, mitra bisnis kami, apa Nakivo, siapa Nakivo, apa benefitnya untuk membawa Nakivo ke market Indonesia. Mungkin itu menjadi fokus utama kami di saat ini. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Selamat siang Pak, saya mau dari Trendtech tadi. Yang ingin saya tanyakan untuk Nakivo, ini kan sekarang di mana AI ya Bu ya? Bagaimana sih Nakivo proses backup data itu kan biasanya secara teknologi bisa digunakan dengan AI. Apakah nanti ke depannya Nakivo itu akan mengadopsi AI gitu? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Nakivo punya tim untuk product development sendiri, dan di mana untuk product development dari Nakivo ini kami terus kembangkan, karena tujuan dari Nakivo Backup Application adalah kita menghasilkan, menciptakan backup atau pencandangan data
yang cepat, mudah, efisien, dengan harga yang terjangkau, dengan solusi dan feature yang terus kami kembangkan, dan services kami, pendampingan kami kepada partner kami, dan juga services kami kepada customer kami. Terima kasih. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Halo, saya Ilham dari Jagat Review. Pertanyaan ada dua nih. Saya sebutkan mungkin Bu, keunggulan Nakivo dibandingkan dengan layanan solusi backup yang serupa. Dan yang kedua, mungkin bisa diperjelas lagi nggak ini untuk solusi backupnya ini, apakah Nakivo ini menyediakan infrastruktur untuk penyimpanan datanya atau cuma sekedar sistem backupnya aja, software backupnya aja? Great question, terima kasih Pak Masya. Ya, keunggulan Nakivo, saya sangat antusias menjawabnya. Keunggulan Nakivo yang pertama adalah Nakivo bisa diinstal di mana saja dan kapan saja. Nah, karena kenapa? Nakivo memiliki supported dukungan platform-platform yang menyesuaikan di environment customer. Jadi apabila customer, Bu, saya environment-nya virtual appliance, apakah saya bisa untuk backup dengan Nakivo? Tentu saja bisa. Customer lainnya, Bu, saya di physical machine loh, ini saya udah ada hardware-nya juga. Apakah bisa dengan Nakivo? Bisa. Cloud and SaaS kita juga bisa. Jadi itu satu keunggulan Nakivo yang belum tentu semua atau brand lainnya memiliki ini. Itu dari yang customer kami sampaikan gitu. Lalu yang kedua pastinya Nakivo memiliki solusi dan feature, terutama untuk saat ini di mana banyak dari customer yang sudah lebih terbuka di Indonesia terkait dengan security. Karena kejahatan di internet atau ransomware itu sudah semakin melebar, sudah semakin lebih sering. Jadi Nakivo itu tidak hanya bisa masuk untuk infrastruktur, tapi juga untuk ke security solution. Dan kita punya solusi immutable yang sangat dibutuhkan customer-customer kami, terutama dari sektor FSI seperti perbankan, leasing, insurance, lalu dari sisi healthcare, manufacturing yang mereka melakukan produksi 24 jam dengan begitu banyak data, begitu banyak departemen dan user yang terlibat. Oil and gas sampai ke site-site-nya di remote area, itu yang kita bantu untuk mereka bisa melakukan perlindungan data yang tepat, mudah, cepat, dan efisien. Dan yang paling penting, kami cukup confident untuk bisa deliver ini ke customer dengan harga yang kompetitif. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir, ada yang ingin bertanya? Ada dua tadi ya Mas. Oh, ada dua ya? Yang satunya belum terjawab ya? Baik, ya. Apakah Nakivo ini hanya solusi pencadangan data atau solusi backup atau untuk hardware atau storage ya? Hardware atau mungkin cloud juga punya atau? Baik. Nakivo kita hanya mendeliver atau mendistribusikan satu solusi software, yaitu backup and replication. Baik, terima kasih. Udah cukup jelas ya? Halo, selamat siang Bu. Saya dari Kontan, ingin tanya aja. Mungkin bagi orang yang masih awam atau perusahaan, pemilik perusahaan yang masih awam, mereka itu calon customer suka menanyakan kayak ini kan dari US ya Bu, mungkin mengenai data kan ini juga sangat kompleks, ada yang mempertimbangkan mungkin ini servernya di mana atau data centernya di mana gitu. Dari Nakivo solusinya atau meyakinkannya seperti apa sih Bu untuk urusan
tersebut. Itu aja. Terima kasih. Baik. Ya, karena sebenarnya untuk data sendiri itu data di customer, milik customer. Yang Nakivo lakukan hanya melakukan backup and replication. Dan untuk proses backup sendiri, selain dari solusi immutable itu sendiri, kita menggunakan encryption atau enkripsi sehingga kita memastikan bahwa terencrypt setiap layernya sehingga itu aman. Dan encryption yang kita gunakan di Nakivo itu sudah dengan standar global, kita menggunakan AES 256. Seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti untuk Nakivo sendiri memang tidak perlu ada data center ya, Bu Ulan? Bisa dianggap seperti itu ya? Karena bentuknya Nakivo sendiri itu adalah software, bukan hardware. Seperti yang tadi Masnya sebelumnya menanyakan kan, apakah Nakivo sendiri menyediakan infra? Itu tidak, karena tidak ada bentuknya. Seperti itu. Oke, sudah cukup menjawab? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Atau rekan-rekan media ini nanti bisa simpan pertanyaannya pada sesi doorstop. Ya, untuk menghadapi ancaman Kalau mungkin saya boleh jawab Bu, itu tergantung dengan skala atau mungkin tipe dari company-nya sendiri. Beberapa company dengan skala besar, kalau kita sebut mungkin lokal itu, atau mungkin perbankan besar seperti Mandiri, BCA, bank-bank besar seperti itu, mereka cukup siap. Tapi kalau kita mungkin mengajak kepada yang lebih kecil, dalam skalanya lebih kecil, mungkin kemampuan capitalnya juga lebih kecil, mungkin bisa dibilang mereka kurang siap. Nah, demikian pula juga beberapa perusahaan yang mungkin cukup ortodoks atau cukup konvensional. Jadi kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang ada di daerah gitu, yang mungkin ingin beralih ke digital atau mungkin sudah menggunakan sedikit mungkin aplikasi yang sifatnya berbasis dengan IT digital. Kalau kita mungkin boleh lihat saat ini ya, mereka mungkin bisa dibilang belum siap atau belum aware. Nah, kalau untuk awareness sendiri Bapak, menurut Bapak itu seberapa penting seberapa penting keamanan persiapan tersebut soal itu untuk itu kembali ke company-nya sendiri. Jadi kalau mungkin saya perhatikan mereka itu beberapa di Indonesia mungkin kalau belum kena cyber attack, belum kena ancaman serangan cyber, mereka belum aware, atau mungkin mereka juga taruh mungkin anggarannya atau budgetnya atau mungkin prioritasnya ke prioritas sekian gitu. Jadi mereka nggak put attention ke sana. Tapi once mereka kena atau mungkin udah mulai mengancam dengan yang tadi dibilang oleh Ibu Bulan, jadi mungkin dengan apa nama baik, kredibilitas, kepentingan bisnis, baru mungkin mereka akan naikkan prioritas tersebut. Nah, inilah mungkin saya tambahkan ya. Inilah kenapa Nakivo bergabung dengan Mega Buana Teknologi, karena Mega Buana Teknologi cakupannya untuk di Indonesia juga cukup luas, sehingga beberapa kita percaya ya Pak bahwa beberapa dari partner kami bisa bantu untuk deliver ke customer, karena kita juga perlu untuk membantu customer mereka lebih happy, mereka happy, kita akan lebih happy kan. Jadi banyak dari customer di Indonesia ternyata yang belum aware dengan pentingnya security atau investasi di security atau investasi di infrastruktur. Mereka hanya melihat tangible cost mereka, biaya yang kelihatan. Nah, dengan kita berkolaborasi dengan Mega Buana Teknologi yang sudah berpengalaman juga, kita bantu untuk memperlihatkan paling tidak buat mereka aware ada intangible cost loh, harus ada yang diproteksi loh, karena at the end, pada akhirnya resikonya akan lebih besar buat kelumpuhan perusahaan, operasional bisa terhambat, bahkan bisa tidak berjalan, bahkan data hilang yang sudah dikumpulkan, yang sudah dibuat secara operasional puluhan tahun, bahkan juga ancaman sekian puluh juta dolar, sekian ratus miliar loh mereka harus bayar.
Apakah itu setara dengan investasi yang tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ratusan miliar? Itu yang akan kita bantu juga untuk para partner dan customer kami di Indonesia. Nanti yang lain mungkin. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Bagi industri ya, untuk menghadapi ancaman cyber dari Kalau mungkin saya boleh jawab Bu, itu tergantung dengan skala atau mungkin tipe dari company-nya sendiri. Beberapa company dengan skala besar, kalau kita sebut mungkin lokal itu atau mungkin perbankan besar seperti Mandiri, BCA, bank-bank besar seperti itu mereka cukup siap. Tapi kalau kita mungkin mengajak kepada yang lebih kecil, dalam skalanya lebih kecil, mungkin kemampuan capitalnya juga lebih kecil, mungkin bisa dibilang mereka kurang siap. Nah demikian pula juga beberapa perusahaan yang mungkin cukup ortodoks atau cukup konvensional. Jadi kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang ada di daerah gitu, yang mungkin ingin beralih ke digital atau mungkin sudah menggunakan sedikit mungkin aplikasi yang sifatnya berbasis dengan IT digital. Kalau kita mungkin boleh lihat saat ini ya mereka mungkin bisa dibilang belum siap atau belum aware. Nah, kalau untuk awareness sendiri Pak, menurut Bapak itu seberapa penting keamanan persiapan tersebut saat itu untuk itu kembali ke company-nya sendiri. Jadi kalau mungkin saya perhatikan mereka itu beberapa di Indonesia mungkin kalau belum kena cyber attack, belum kena ancaman serangan cyber, mereka belum aware atau mungkin mereka juga taruh mungkin anggarannya atau budgetnya atau mungkin prioritasnya ke prioritas sekian gitu. Jadi mereka nggak put attention ke sana. Tapi once mereka kena atau mungkin udah mulai mengancam dengan yang tadi dibilang oleh Ibu Wulan, jadi mungkin dengan apa nama baik, kredibilitas, kepentingan bisnis, baru mungkin mereka akan naikkan prioritas tersebut. Nah inilah mungkin saya tambahkan ya. Inilah kenapa Nakivo bergabung dengan Mega Buana Teknologi, karena Mega Buana Teknologi cakupannya untuk di Indonesia juga cukup luas, sehingga beberapa kita percaya ya Pak bahwa beberapa dari partner kami bisa bantu untuk deliver ini ke customer, karena kita juga perlu untuk membantu customer mereka lebih happy, mereka happy, kita akan lebih happy ya. Jadi banyak dari customer di Indonesia ternyata yang belum aware dengan pentingnya security atau investasi di security atau investasi di infrastruktur. Mereka hanya melihat tangible cost mereka, biaya yang kelihatan. Nah, dengan kita berkolaborasi dengan Mega Buana Teknologi yang sudah berpengalaman juga, kita bantu untuk memperlihatkan paling tidak buat mereka aware ada intangible cost loh, harus ada yang diproteksi loh, karena at the end, pada akhirnya resikonya akan lebih besar buat kelumpuhan perusahaan, operasional bisa terhambat, bahkan bisa tidak berjalan, bahkan data hilang yang sudah dikumpulkan, yang sudah dibuat secara operasional puluhan tahun, bahkan juga ancaman sekian puluh juta dolar, sekian ratus miliar mereka harus bayar. Apakah itu setara dengan investasi yang tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ratusan miliar? Itu yang akan kita bantu juga untuk para partner dan customer kami di Indonesia. Nanti yang lain mungkin. Terima kasih Ibu. Terima kasih.